saudara pun yang sudah dibekali dengan ketegasan dan kekerasan, menyadari disitulah ada kebenaran. Bukan karena sekarang yang sudah berani mengingatkan saudara nggak ada seperti Rasul Paulus, jadi semua saling rebutan posisi, jadi semua saling mengeluarkan ajarannya. Ajaran yang harus kita pegang tetap dari Alkitab balik ke Alkitab, yang boleh menjadi bentuk kehidupan pribadi jemaat. Saya, saudara, dan jemaat Tuhan dimanapun ada. Sehingga dari sini sebetulnya kembali kita boleh melihat 31. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Yang indah sebetulnya di sini, saudara, Rasul Paulus hanya manusia. Rasul Paulus bisa dipakai Tuhan, tapi Rasul Paulus juga begitu terbatas. Dia tidak bisa menguasai kehidupan mereka. Dia hanya bisa menyerahkan kepada Tuhan dan mengingatkan jemaat yang ada di tempat itu kembali kepada firman yang sudah menyelamatkan kamu dan juga yang akan membawa kamu sampai kepada akhir hidupmu di dalam Tuhan. Sehingga kembali, saudara, hidup saya dan hidup saudara akhirnya secara pribadi harus balik kepada firman Tuhan. Secara persekutuan, secara jemaat, hari Minggu kita bertemu, indah sekali. Tetapi begitu kita sudah pulang ke rumah masing-masing, begitu kita sudah pergi tiap hari ke tempat kerja kita masing-masing, kembali ke pribadi kita masing-masing. Adakah kita bawa itu firman Tuhan di dalam hidup saya, dalam hidup saudara? Disinilah, saudara, akan terjadi jika bagi kita juga kita nyanyikan, aku berubah, sungguh ku berubah bila usahakan hidupku kepada Tuhan, bukan kepada suatu kelompok. Sehingga melalui kelompok yang sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan itu seperti Henry bahkan tadi, orang lain pun boleh melihat. Bukan hanya di gereja, di luar juga dilihat sebagai orang Kristen, pribadi Kristen. Sehingga yang indah sebetulnya, banyak sekali yang boleh mengingatkan saya, banyak sekali yang boleh kembali mengembalikan saya untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dan kalau kita boleh lanjutkan, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya pikirkan, masih adakah pribadi seperti Rasul Paulus yang ingin menjadi disebut Rasul? Mungkin banyak, saudara. Tetapi masih adakah yang mempunyai karakter seperti Rasul Paulus? Dia tidak mengingini uang jemaatnya. Dia tidak mengingini hal-hal yang lain untuk kehidupannya. Bahkan dia bekerja, dia membantu teman sepelayanannya, saudara. Bahkan mengingatkan kepada mereka agar mereka akhirnya dengan bekerja, jemaat-jemaat di situ juga boleh menjadi berkat untuk bisa membantu bagi mereka yang di dalam kesusahan dan keperluan. Sehingga bagaimana jika kita juga sebetulnya boleh sedikit melihat pelayanan-pelayanan yang terjadi mungkin saat ini. Ada justru untuk mengaduk keuntungan. Justru rasul-rasul yang ada sekarang mencari uang buat memenuhi keinginan duniawi mereka. Jika kembali kita boleh melihat apa yang terjadi dari karakter
yang disebut rasul dalam diri Paulus itu. Mungkin banyak ataupun ada orang yang mau disebut rasul, tetapi kepribadiannya bukanlah kepribadian rasul Paulus yang sejati. Sehingga dari sini pun kita boleh melanjutkan. Sesudah mengucap kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita. Terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Saudara, ambil contoh. Jikalau kita ada yang berpisah nanti, tapi kita menjauhkan diri untuk tidak memilih kemesraan di dalam perpisahan itu, mungkin ada sesuatu yang tidak beres di dalam pribadi. Tetapi kembali jikalau di dalam Kristus, permasalahan bisa terjadi, percecokan bisa terjadi. Di dalam Kristus inilah saya dan saudara harus membereskan, sehingga kemesraan di dalam persekutuan itu tetap bisa terpelihara. Masing-masing harus kembali kepada Kristus untuk mau dibereskan. Termasuk pribadi, termasuk suami, termasuk istri, saudara. Kenapa nantinya yang bersuami, yang beristri tidak beres sebagai keluarga Kristen? Hubungannya dengan Kristus mungkin juga tidak beres. Entah yang istri, entah yang suami, atau kedua-duanya. Jika di dalam jemaat ada yang tidak beres, mungkin jemaat tersebut juga tidak memiliki keberesan di dalam Kristus. Jika saya boleh merenungkan, bukan berarti saya begitu mudah mengampuni. Saya begitu mudah mengingat kesalahan orang, saudara. Tetapi saya minta Tuhan rubah itu senantiasa. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh, ampunilah mereka, Bapa. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukan saya berkata naif, tetapi biarlah di dalam Kristus itu saya dan saudara mau dirubah. Saya dan saudara mau dibentuk, sehingga saya dan saudara juga boleh dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa yang begitu banyak di luar Tuhan.